Saudara-saudari yang terkasih, kata kunci dari bacaan Injil hari ini adalah undangan atau mengundang. Ada dua sisi berseberangan yang sama-sama gak enak terkait undangan dan mengundang. Yaitu yang pertama, sudah diundang, sudah didatengin, apalagi biasanya kalau ada mau undangan pengantin, itu biasanya entah pengantin sendiri atau orang tuanya pengantin itu akan keliling untuk menyampaikan undangan secara langsung. Atau telepon zaman sekarang secara langsung, datang ya karena diharapkan bla bla bla. Lalu kita jadi gak enak ya. Kita sudah diundang tapi ujung-ujungnya kita gak datang ya. Itu mengecewakan. Tapi sisi yang lain, ada orang yang gak diundang, tapi datang. Waktu ulang tahun saya, bulan Mei kemarin ya, itu kita suster siapin makanan, diperkirakan cukup. Lalu pas acara malam OKS, bukan misa ya, pas OKS. Lalu makanan kelihatan kurang, wah penuh, banyak yang datang. Sedikit ruwet tuh waktu itu suster ya, ngurus konsumsi. Tapi saya dapat cerita, ada orang yang duduk di sebelah umat yang saya kenal, sambil makan lahap, sambil kelihatan di tasnya sudah ada bungkusan. Dia nanya, yang ulang tahun yang mana ya? Sudah makan enak, sudah bungkus di tas, yang ulang tahun yang mana? Sedangkan mungkin orang-orang yang diundang, yang kenal, mungkin nggak kebagian makanan pada waktu itu. Tapi ada orang yang nggak diundang, tapi bungkus dan makan cepat berkali-kali dia. Ya satu sisi ya mungkin dia butuh makan, ya mungkin dia kelaparan, mungkin nggak punya uang buat beli makan, mungkin begitu. Tapi kan ada dua ekstrim nih. Ada orang yang diharapkan datang tapi nggak datang. Ada orang yang nggak diundang tapi datang. Nah, titik tengahnya pasti kalau kita diundang, ya berarti kita harus datang. Ya. Maka saya kira kalau ini ingin diterapkan dalam perjamuan abadi di surga, kita ini semua diundang untuk masuk dalam perjamuan bahagia bersama Bapa di surga. Ya. Tapi bisa jadi kita tarsok-tarsok nih. Kalau ditanya, Bapak Ibu mau masuk surga? Mau kan? Mau sekarang? Tarsok. Ya. Artinya ada sesuatu yang lebih membahagiakan dulu di luar sini ya, daripada mungkin di surga sana, karena kita pikir yang enak tuh yang di sini, yang di sana itu masih nggak ketebak nanti bagaimana. Dan kita harus meninggalkan apa-apa atau siapa-siapa yang kita sayang, yang kita suka di dunia ini. Itu berat gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan bisa menerima orang yang tanda kutip nggak diundang? Dulu gereja kan punya doktrin yang lalu diperbaiki ya. Dulu doktrin gereja adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesia nulla salus. Jadi orang yang nggak di dalam gereja itu nggak masuk dalam keselamatan, nggak masuk surga. Itu keyakinan gereja sebelum Konsili Vatikan kedua. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja itu berubah. Ya, bahwa di luar gereja pun ada pijar-pijar keselamatan yang harus kita hormati. Sehingga walaupun dia bukan orang Katolik, walaupun dia tidak dibaptis, ya, kita punya tetap keyakinan orang-orang baik tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Maka ini mungkin baik yang untuk kita renungkan sejauh mana kita selalu menjawab undangan Tuhan. Kalau anda yang rajin misa pagi ya, entah online, entah yang datang ke sini atau datang ke gereja,
itu sedikit banyak sih sudah jawab undangan Tuhan lah ya. Walaupun kadang-kala bangunnya susah juga kan, aduh misa pagi, aduh tidur kemalaman, pengennya sih tidur bablas terus gitu. Tapi karena sudah dalam hati itu ini undangan Tuhan, ini memang udah bagian dari hidupku ya, itu pasti ya bawaannya ya mau datang gitu. Kesadaran rohani itu seturut pertumbuhan usia itu makin kuat panggilan dari Tuhan. Maka nggak usah heran yang rajin ikut misa pagi biasanya tuir-tuir ya, sudah sepuh-sepuh. Karena apa? Feeling untuk datang ke undangan Tuhan ini makin deket nih ya. Tapi buat saya syukur kalau ada yang muda-muda yang masih sibuk ini itu cari duit, harus lari ke sana kemari ini, habis ini itu merasa sebelum aku kerja cari uang, aku harus datang kepada Tuhan dulu, memenuhi undangan Tuhan. Itu pun suatu bagian dari perjalanan rohani hidup kita yang bagus. Maka saya kira mari kita selalu menjawab undangan Tuhan apapun itu bentuknya. Jangan sampai nama kita dicoret, karena di sini nih dicoret nih, yang awalnya diundang karena banyak alasan, ya wes dicoret, nggak usah datang, undang orang-orang lain aja. Ya, jangan sampai nanti nama kita dicoret oleh Tuhan, udah nggak usah ikut pesta. Karena kalimat terakhir apa? Tidak ada seorang pun dari undangan itu akan menikmati perjamuanku. Jadi yang sudah males datang ke undangan Tuhan, ya tarsok ya dicoret namanya, lalu tidak menikmati perjamuan. Tapi kalau anda sih kayaknya nanti kita ketemu ya kayaknya dalam pesta di sono ya. Ya, semoga rahmat Tuhan berlimpah untuk kehidupan kita. Amin.